Koin-koin ini pernah bikin orang kayak mendadak, tapi banyak juga yang nyangkut dan akhirnya nyesel. Padahal mereka tuh yang nggak tahu salahnya di mana. Jadi sebelum kejebak FOMO lagi, tonton video ini sampai habis karena bakal ada kejutan spesial buat kamu di akhir video. Pertama, mari kita mulai dengan definisinya dulu ya. Jadi kita akan ngomongin altcoin. Altcoin di sini berarti alternative coin. Jadi menurut Investopedia, altcoin ini dibuat untuk mengatasi beberapa keterbatasan yang dimiliki oleh Bitcoin. Sederhananya, semua cryptocurrency selain Bitcoin merupakan altcoin. Contohnya kayak Ethereum yang udah grow almost 70% dalam 1 tahun terakhir, dan ETH ini juga menghadirkan smart contract untuk aplikasi terdesentralisasi, atau Cardano nih, yang fokus ke efisiensi dan skalabilitas. Jadi altcoin ini biasanya memang punya visi, Sobat Cuan, punya utilitas, dan pengembangnya juga tuh biasanya aktif di baliknya. Tujuannya tidak sebatas hanya sebagai alat tukar saja, tapi juga untuk memperluas penerapan teknologi blockchain ke berbagai bidang, seperti DeFi, NFT, dan juga supply chain. Sekarang, gimana dengan meme coin? Meme coin ini adalah genre kripto yang terinspirasi dari meme internet atau gambar viral yang lucu nih. Contohnya aja Dogecoin yang lahir tahun 2013 dari meme Doge dan Shiba Inu yang muncul di 2020 sebagai saingannya. Nah, menurut swap.com, meme coin itu biasanya dibuat sebagai lelucon atau eksperimen komunitas tanpa tujuan atau fungsi teknis yang jelas. Tapi menariknya, nilainya bisa melonjak tinggi karena hype komunitas dan cuitan tokoh besar seperti Elon Musk. Artinya, yang ngatur harga di sini tuh bukan teknologi atau utilitas, tapi seberapa kuat tren dan buzz di media sosial. Nah, disinilah perbedaannya semakin jelas ya Sobat Cuan. Kalau altcoin umumnya itu dirancang dengan tujuan fungsional dan utilitas yang jelas, sedangkan meme coin ini lebih ke arah hiburan dan komunitas. Tapi dua-duanya sama-sama punya resiko yang tinggi. Altcoin itu punya potensi besar kalau proyeknya solid Sobat Cuan, tapi juga bisa gagal kalau timnya bubar atau teknologinya tidak berkembang. Sedangkan meme coin lebih beresiko karena nilainya sangat tergantung pada sentimen pasar dan juga hype. Bahkan sering banget nih terjadi ya skema pump and dump, yaitu waktu harga itu dipompa biar orang-orang itu FOMO, lalu dijual besar-besaran sampai harganya itu anjlok. Jadi sebelum ikut-ikutan beli, pahami dulu bahwa volatilitas dan likuiditas meme coin itu bisa bikin harganya naik turun ekstrim dalam hitungan jam. Kalau kamu tertarik masuk ke altcoin, pastikan kamu itu riset dulu. Mulai dengan melihat dari hal-hal yang sederhana. Yang pertama, market cap-nya. Semakin besar, maka biasanya itu semakin stabil. Yang kedua, tim pengembangnya. Pastikan transparan dan juga aktif update proyek-proyeknya. Yang ketiga, utilitasnya. Apakah koin ini punya fungsi yang nyata di dunia kripto atau tidak? Pokoknya hindari membeli koin cuma karena hype belaka. Dan jangan percaya kalau ada yang menjanjikan profit instan. Karena biasanya itu tuh tanda kalau itu tuh proyek yang nggak sehat. Sekarang, coba jawab dulu di kolom komentar. Menurut kamu, altcoin apa sih yang benar-benar sukses secara global dan kenapa dia bisa bertahan sampai sekarang? 5 jawaban paling insightful bakal dapat masing-masing 200.000 dari Cuan Min nih. Dan kita bakal umumin langsung siapa aja pemenangnya di episode berikutnya. Jadi di next episode, kita bakalan bahas gimana cara baca chart dan indikator supaya kamu juga semakin tahu waktu yang tepat buat beli atau jual kripto kamu itu kapan. Jadi pastikan kamu subscribe channel YouTube kita sekarang, nyalain loncengnya, dan tulis jawaban kamu sekarang juga di kolom komentar biar kamu gak ketinggalan episode berikutnya. I'll see you guys in the next episode. Bye!